Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan berbagi merupakan lanjutan materi yang saya bawakan kepada siswa dengan judul operasi pada himpunan. Baik, anak-anak simak videonya secara lengkap supaya nantinya bisa memahami materi ini dengan baik, sehingga pada akhirnya ketika kalian melaksanakan evaluasi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Oke, nah, apa kabar adik-adik semua? Tentu baik-baik kan? Baik, saya akan berbagi tentang operasi-operasi yang ada pada himpunan. Tentu kalian masih ingat kan bahwa pada bilangan bulat itu juga ada operasi. Ada berapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Baik, ada 4, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, begitu juga pada himpunan ternyata juga memiliki operasi, yaitu operasi irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Baik, adik-adik semua, tujuan kita kali ini adalah kalian nanti akan bisa menggunakan keempat operasi, baik itu operasi irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, yang pertama perlu saya informasikan bahwa apabila operasi itu melibatkan dua unsur, itu biasa juga disebut dengan operasi biner. Ada juga operasi yang hanya memerlukan satu unsur, yaitu operasi komplement. Ya, itu perlu diingat ya. Kemudian, nah, coba perhatikan. Kita mulai dari irisan, biasa juga disebut dengan intersection. Kalian perhatikan untuk gambar nomor 1 diketahui himpunan S 1 sampai 9, kemudian himpunan A itu 1 sampai 3, himpunan B 4, 5, 6. Coba diperhatikan bahwa himpunan A dan B ini tidak mempunyai irisan. Makanya ini kan tidak ada perpotongan di antara himpunan A dan himpunan B. Perhatikan, ketika kalian meletakkan bilangan-bilangan yang ada dalam himpunan semesta, nah 8, 7, dan 9 itu berada di luar himpunan A dan B, sehingga penulisannya seperti ini ya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 5, 4, 4, 5, 6. Nah, ternyata tidak ada perpotongan di antara keduanya, maka A iris B itu hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian kalau kita lanjutkan ke gabungan, ini kalau digabungkan, maka himpunan A dan B menjadi A gabung B menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasa juga apabila himpunan A dan B tidak berpotongan, biasa disebut dengan disjoint ya, saling asing, disjoint. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Berapa titik potongnya? Ya, betul sekali. Jadi titik potongnya adalah 4 ya. Kemudian kalau digabungkan jadi A, kalau digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau irisannya adalah 4. Kenapa 4? Karena yang berpotongan itu adalah angka 4. Ini ya, perhatikan ini. Jadi ini perpotongannya ya. Jadi perpotongan di angka 4. Kemudian kita lihat kasus yang ketiga, gambar yang ketiga. Perhatikan apa perbedaannya antara gambar 2 dan 3. Untuk himpunan A itu adalah anggotanya adalah juga anggota B. Jadi semua anggota itu masuk di B. Nah, biasa juga disebut H himpunan bagian dari B
biasa ditulis begini, A himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena semua anggota A masuk di anggota B. Jadi kalau A iris B, jadi irisannya ini. Ya, jadi irisannya adalah 1, 2, 3. Kemudian kalau digabungkan sama dengan gambar nomor 2. Ya. Nah, ini biasa disebut juga A subset dari B atau A himpunan bagian dari B. Kemudian kasus yang keempat. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 4 model gambar diagram Venn. Nah, ini yang keempat. Apabila A sama dengan B, perhatikan anggota A, perhatikan anggota B, anggotanya sama. Anggota A 1, 2, 3, 4, anggota B 1, 2, 3, 4. Jadi sama, gambarnya adalah seperti ini. Jadi A sama dengan B. Kemudian kalian perhatikan untuk angka 5, 6, 7, 8, 9 ini berada di luar himpunan A dan B, sehingga dikeluarkan dia dari himpunan A dan B. Berarti irisannya adalah ini, kalau diiriskan ini irisannya ini. Maka irisannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian kalau digabungkan juga sama ya. Nah, jadi suatu himpunan jika sama, maka irisannya adalah himpunan itu sendiri. Kemudian kalau digabungkan juga himpunannya adalah himpunan dia sendiri. Nah, kita masuk ke definisi. Ya, perhatikan. Misalkan S adalah himpunan semesta. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dilambangkan. Perhatikan cara penyebutannya. Ya, cara penyebutannya. Himpunan A iris B yang anggota-anggotanya X, sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Perhatikan ya penyebutannya. Anggota himpunan A iris B adalah anggota-anggotanya X, sedemikian sehingga X adalah anggota A dan X anggota B. Kita lihat contoh. Nah, perhatikan. Ini ada contoh nih. Di antara warga RT yang terdiri dari 50 orang, ternyata 30 orang berlangganan majalah, 25 orang berlangganan koran, dan 5 orang tidak berlangganan keduanya. Gambarlah suatu diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Berapa banyak RT 05 yang berlangganan koran dan majalah? Perhatikan menggunakan kata dan, koran dan majalah. Bedakan ya. Nanti kalau gabungan di sini bukan dan tapi atau. Ya, baik, berapa banyak warga RT 05 yang berlangganan koran atau majalah, berarti itu gabungan. Baik, kita jawab yang pertama. Nah, perhatikan, gambarlah suatu diagram Venn. Kita gambar dulu himpunan semestanya. Himpunan semestanya berbentuk persegi. Persegi ya. Nah, kemudian kita kasih keterangan S sebagai himpunan semesta. Boleh juga U, ya, boleh juga U. Kemudian kita buat himpunan A. Sebelumnya kasih keterangan dulu bahwa S itu adalah kumpulan ya, kumpulan siswa atau kumpulan warga di RT 05 ya, kumpulan warga di RT 05. Nanti dilanjutkan. Kemudian kita misalkan himpunan A itu adalah kumpulan warga yang menyenangi atau 30, atau A adalah warga yang berlangganan majalah ya, atau boleh juga jangan huruf A tapi pakai huruf M, artinya kumpulan warga yang berlangganan majalah. Kemudian K itu kumpulan warga yang berlangganan koran ya. Itu harus kasih keterangan dulu supaya mudah dipaham. Nanti silahkan ditulis. Nah, ini himpunan M ya. Kemudian ini adalah himpunan K. Perhatikan,
30 orang berlangganan majalah, 25 orang berlangganan koran, dan 5 orang yang tidak berlangganan keduanya. Berarti 5 diletakkan di luar dari himpunan M dan K. Kemudian karena kita belum tahu berapa warga yang berlangganan koran dan majalah, ini kita misalkan X. X boleh terserah ya, huruf apapun di situ, tapi pada umumnya dalam matematika itu kita misalkan X, misalkan dia variabel X apabila ada sesuatu yang belum diketahui. Nah, kita tentukan daerah yang merupakan warga yang hanya berlangganan majalah. Nah, kalau begitu, 30 ini adalah warga yang berlangganan majalah, juga ada juga berlangganan koran. Makanya untuk mendapatkan warga yang hanya berlangganan majalah berarti 30 kurangi X. Begitu juga yang berlangganan koran. 25 orang berlangganan koran ini adalah sebenarnya juga ada yang berlangganan majalah. Sehingga untuk mendapatkan warga yang berlangganan koran saja berarti 25 dikurangi X. Nah, itu gambar diagram Venn. Selesai ya. Kemudian bagian B-nya. Bagian B ya. Berapa banyak warga RT 05 yang berlangganan koran dan majalah? Berarti ini irisan ya, irisan. Kalau begitu kita tulis dulu jumlah seluruh warga. Jadi kita simbolkan jumlah seluruh warga itu adalah, perhatikan, nah ini yang hanya menyukai atau yang hanya berlangganan majalah berarti 30 kurangi X. Perhatikan, nah ini yang ini dulu ditulis ini, kemudian ditambahkan dengan yang suka dua-duanya, tambahkan dengan yang suka dua-duanya, kemudian ditambahkan dengan yang hanya menyukai koran berarti 25 kurangi X, baru ditambah dengan yang tidak suka dua-duanya, tambah 5 ya. Nah, ini jumlah siswa warga seluruhnya adalah jumlah warga seluruhnya adalah 50. Kita bisa tulis 50 itu sama dengan ini dicoret saja ini ya, coret saja, berarti 30 tambah 5 tambah 3 30 tambah 5 berarti 25, berarti 55 tambah 5 berarti 60 dikurangi dengan X. Ini X ini kan. Jadi kalau begitu X nya berapa? 60 dikurangi berapa? Hasilnya 50, pasti 10. Jadi yang senang dua-duanya, adalah 10 warga. Senang dua-duanya 10 warga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi itu contoh. Nah, misalkan A dan B adalah dua himpunan tak kosong. Jika A himpunan bagian dari B, maka A iris B sama dengan A. Maksudnya begini. Jadi, misalkan saya mempunyai himpunan A, ya. Misalkan ini himpunannya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B, dan B itu 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian himpunan S-nya bilangan bulat ya, kumpulan bilangan asli lah, kumpulan bilangan asli. Nah, kalau kita gambar diagram Venn-nya maka akan berbentuk seperti ini ya.
Maaf, gambarnya kurang bagus, tapi nah, ini ya. Berarti himpunan A berarti ada di dalam 1, 2, 3. Di sini 4. Kemudian di sini 5, 6, dan seterusnya. Kasih titik 3 saja ya. Nah, kita lihat bahwa karena A himpunan bagian dari B, maka A iris B itu tetap merupakan himpunan A, yaitu 1, 2, 3, atau sama dengan himpunan A. Oke ya, begitu penjelasannya. Tapi kalau seandainya dibalik, ini kalau seandainya dibalik, atau bisa juga B subset dari A, maka jadi A iris B itu pasti sama dengan B ya. Perhatikan ya. Jadi kalau A subset dari B, himpunan bagian dari B, maka A iris B sama dengan A. Tapi kalau B himpunan bagian dari A, maka A iris B sama dengan B. Oke, demikian. Silahkan kalau ingin mengajukan pertanyaan, boleh melalui komentar yang ada di laman video ini. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan operasi berikutnya, yaitu gabungan. Ya, misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, dilambangkan dengan A gabung B. Nah, ini perhatikan untuk gabungan. Jadi A gabung B itu anggota-anggotanya adalah X, demikian sehingga X anggota A, atau perhatikan, kalau irisan menggunakan kata dan, tapi kalau gabungan menggunakan kata atau ya. Kita ambil contoh. Diketahui himpunan A 1357 dan B 5789 10. Gambarlah diagram pennya. Oke, jadi gambar diagram pennya, perhatikan berbentuk persegi ya. Bentuk persegi. Kemudian kita buat irisan dulu. Himpunan A, himpunan B. Perhatikan anggota A juga anggota B ada enggak? Ada ya. Ini 5. Mari letakkan 5 di tengah. Kemudian anggota A 1, 3, 7. Kemudian anggota B 5. Oh, mohon maaf. Depannya ada 7. 57 ya. Mohon maaf, 57 sini. 57, berarti di sini 8, 9, 10. Ya. Ini tidak ada nih ya. Ini kita hapus deh. Ya, oke. Nah, ya. Jadi ini diagram pennya. Jadi kalau kita arsir sebenarnya ini arsirnya ya. Kemudian bagian B-nya, kalau begitu anggota himpunan A gabung B. Kita gabungkan saja semua ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ya. Itu contohnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada contoh lain nih dalam kehidupan sehari-hari nih ya. Nah, perhatikan di suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematik.
20 bahasa Indonesia, 10 gemar keduanya, 5 siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, kita gambar diagram pennya ya. Jadi kita buat lagi diagram pennya berbentuk persegi, lebih besar lebih bagus supaya leluasa membuat himpunan S ya. Nah, sebelum menjawab kita harus tentukan dulu S itu adalah kumpulan siswa. Kemudian M itu yang gemar matematika ya. Kemudian B itu yang gemar bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu ini kita beri nama himpunan M, ini kita beri nama himpunan bahasa Indonesia. Kita lihat 10 siswa gemar keduanya, berarti kita letakkan di sini 10. Kemudian 26 siswa gemar pelajaran matematik. Di sini jangan ditulis 20. Jangan ditulis 26, tapi 26 dikurangi 10, berarti 16. Jadi 16 itu diperoleh dari 26 kurangi 10 ya. Kemudian jadi saya perlu tuliskan bahwa 16 itu diperoleh dari 26 kurangi 10 ya. 26 baru kurangi 10 ya. Demikian juga di sini. Berarti 20, berarti di sini jadi 10. Kemudian yang tidak senang keduanya ada 5. Letakkan di luar dari himpunan M dan B. Ya, gambarnya. Kemudian kalau begitu bisa kita jawab A gabung B itu jadi banyaknya anggota A gabung B itu 16 ya, tambah 10 tambah 10 jadi 36 ya. Jadi 36. Nah, banyaknya anggota seluruh siswa jumlahkan saja, berarti 36 tambah dengan 5, makanya menjadi 41. Itulah jumlah siswa seluruhnya ya. Begitulah contoh untuk gabungan ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya sedikit akan memberikan informasi tambahan ya. Jadi misalkan ada pertanyaan ya. Misalkan ada pertanyaan. Kita mulai dari A. Tentukanlah anggota A. Tentukanlah anggota A yang bukan anggota B. Jadi anggota A yang bukan anggota B. Kita misalkan anggota A yang bukan anggota B itu adalah C, D. Kemudian bagian B, anggota B yang bukan anggota A ya. Berarti anggota B yang bukan anggota A, berarti G, A. Atau bisa kita katakan ini hanya anggota A. Ini bisa kita katakan hanya anggota A yang bukan merupakan anggota B ya. Begitu juga ini. Kemudian C, anggota yang merupakan anggota A dan B, berarti E dengan F ya. Kemudian D, anggota yang merupakan anggota A atau B, berarti gabungan ya, berarti seluruhnya. A berarti C,
D sampai dengan H, ya. C, D, E, F, G, H. Kemudian E yang bukan anggota A dan B, berarti A, ya. Dan F yang merupakan anggota A dan B, berarti E dan F, ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Himpunan A, ya, himpunan yang hanya menjadi anggota A, ya, berarti CD. Himpunan yang hanya ini namanya himpunan A yang bukan himpunan B. Ini adalah himpunan B yang bukan himpunan A. Ini adalah himpunan A dan B. Kemudian kalau digabungkan himpunan A atau B. Nah, sedangkan kalau digabung, untuk pertemuan kali ini singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Durasinya juga tidak terlalu panjang. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di halaman video ini. Baik, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Walaupun biasa, singkat, tapi mudah-mudahan bermakna bagi siswa yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 八、七、六、五、四、三、二、一。